Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan ya untuk pembahasan persiapan TPS UTMB KIPB. Kita lanjutin yang kemarin ya. Hari ini kita akan bahas soal-soal ya mungkin sekitar 10 soal mungkin ya, atau bisa jadi lebih, kurang lebih 10 soal kita akan bahas. Nanti soalnya kita random ya, antara soal analisis dengan beberapa soal hitungan kuantitatif ya. Oke, untuk soal yang pertama ini, kita akan coba dari soal yang analisis dulu. Violeta ingin mengirim pesan kepada Leo. Pesan dipecah menjadi potongan maksimal 3 huruf yang ditulis dalam kartu dan diberi nomor urutnya. Jadi di sini ada kartu-kartu, ada nomor urutnya juga ya di atas ini. Nah, kemudian untuk mengerti pesan aslinya, Leo harus mengurutkan kartu sesuai nomor kartu. Misalnya untuk mengirim pesan dance time di sini ya, ada pesan dance time, Viola membuat 3 kartu sebagai berikut ya. Dan chat email dance time. Nah, tantangannya saat Leo menerima urutan kartu berikut, apa pesan aslinya? Ini kira-kira apa tuh? Ini kan gampang tuh. Ya, kalau kita lihat, berarti kunci di sini adalah ada nomor urut ya, ada nomor urut dan isinya gitu. Ya udah tinggal kita susun ini sesuai nomor urut. Berarti harusnya get ya. Berarti antara ini sama ini kan. Nah, setelah get apa? Yang kedua harusnya hook ya. Get hook key sti cks ya. Berarti kalau kita lihat jawaban yang paling tepat ya, itu adalah yang ini. Jadi kuncinya ada dua, nomor urut dan pesannya ya. Jadi harus sesuai nomor urut dulu baru dibacakan pesannya. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Jadi jawabannya yang C. Gimana menurut kalian? Ntar kakak cari ke nomor 2 dulu. Oke, tadi pembukaan nomor 1 kita dari yang mudah dulu ya. Ini juga nomor 2 yang relatif masih level mudah. Di sini Bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Oke, yang di sini lorong ya, ini lorong-lorong tuh. Lorong-lorong. Ya. Dengan sederet kotak, setiap kotak ini berisi permen loli ya. Jadi ada permen loli atau sikat gigi ya. Ada permen loli atau sikat gigi ya. Kalau kita lihat di sini permen loli yang kayak gini ya bentuknya nih. Yang sikat gigi yang kayak gitu tuh. Oke, ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan ya. Jadi dia finishnya di sini nanti, dan tidak boleh mundur atau balik ke arah ujung kiri. Jadi nggak boleh mundur. Bebras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi ya. Oke, dia bisa menggosok gigi ya kalau bisa menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi sebelum boleh memakan lagi. Oh, berarti batasnya gini. 2 loli ya. Itu harus sikat ya, wajib. Wajib. Oke, kalau dia nggak sikat gigi, maka dia nggak boleh makan permen loli lagi. Ya, jadi intinya nggak boleh lebih dari 2 loli gitu ya. Oke, setelah makan 2 loli, ia harus menggosok gigi sebelum boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat makan loli atau menggosok gigi, atau hanya berjalan. Ya. Dia tak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya ya. Jadi kalau misalkan dia udah makan 2, terus dia belum sikat gigi, ada loli di depannya, ya udah lewat ya, dilewatin aja gitu. Oke, tantangannya berapa sebanyak-banyaknya permen loli yang dapat dimakan dan giginya akan agar tetap sehat. Ya udah kan. Ini kan dia jalan nih. Kita pilih warna ini deh, warna biru. Dia jalan ke sini makan ya, makan ya. Makan 1 kali. Sikat gigi dulu boleh nggak? Boleh ya. Karena ketika dia makan dia boleh sikat gigi. Lihat aja di sini nih. Nah, lihat di sini. Baris ketiga nih yang ini. Oke, dia makan tuh. Terus dia sikat gigi di sini ya.
sikat gigi, makan lagi, dua boleh ya. Sikat gigi sekali, oke sikat gigi ini ya udah nggak usah ya, karena dia kan udah nggak makan kan, udah sikat gigi sebelumnya. Ini lewat aja. Terus di sini makan lagi, makan lagi. Nah di sini kan nggak boleh tuh ya. Setelah dua kan wajib sikat gigi. Berarti di sini kita skip jalan. Nah di sini dia sikat gigi. Nah setelah sikat gigi dia makan lagi. Oke, berarti kan finish tuh ya. Nah sekarang berapa sebanyak-banyaknya lalu yang dimakan? Coba deh itu. Berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh berarti permen loli maksimal yang dapat dimakan itu adalah 6 ya. Gitu. Oke, cukup sederhana ya soalnya. Oke, kita tunggu dulu, kita cari soal yang lain. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita bacain dulu. Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Oke si Bebras ini dia memotong pohon ya dengan ukuran 10 meter nih, ya kan? Nah, kemudian ada si Bebras Ali. Nah, si Ali ini ingin membangun bendungan. Nah, tulis aja di sini Ali. Ya. Dia akan membuat bendungan. Nah, dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang. Berarti dia butuh yang 4 meter itu sebanyak 7 ya. 7 batang. Kemudian dia butuh yang sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Ya, yang sudah dipotong. Nah, Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jadi nanti dia akan motong punya si Jordan ini sesuai kebutuhan ini ya. Nah, terus apa tuh? Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali ya dengan jumlah sesedikit mungkin gitu. Jadi dia pengen ngasih yang 10 meter ini ke si Ali dengan jumlah seminimal mungkin ya. Seminimal mungkin. Nah, oke jadi tantangan di sini adalah berapa banyaknya batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membuat bendungan. Berarti supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, kita akan cari kombinasi potongannya ya. Jadi ada beberapa banyak kemungkinan tuh. Yang pertama adalah 4 meter kita padukan dengan 3 meter dengan 3 meter ya. Ini kan totalnya masih memenuhi ya 10 meter. Kita buat satu batang pohon si Jordan tuh. Kemudian kita pakai lagi yang 4 meter, tambahkan 3 meter, tambahkan lagi 3 meter, kita dapat juga 10 meter. Kemudian yang ketiga kita tambahin yang 4 meter. Nah ini 3 meternya tinggal sisa satu ya butuhnya. Belum, masih bisa dong. Masih bisa 3 meter, 10 meter, karena 7 ya butuhnya. Yang keempat 4 meter. Nah di sini yang 3 meternya cuma butuh satu ya. Ya enggak? Lihat kan butuhnya 7 nih. Ini udah kepake 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti habis ya. Ini tambahin 4 juga nggak cukup ya. Karena kan cuma 10 meter si Jordan tuh batangnya. Batang pohonnya. Berarti ini ya udah 7 aja 7 meter nggak apa-apa. Yang kelima sekarang tinggal sisa yang 4 meternya butuh berapa lagi. Ini kan kepake 1, 2, 3, 4. Baru 4 ya. Berarti butuh 3 lagi ya. Udah sekarang kombinasiin 4 meter ditambah 4 meter ya enggak? 4 meter ditambah 4 meter. Berarti totalnya 8 meter. Dan yang terakhir kita hanya butuh yang 4 meter ya. Oke, coba ada nggak kombinasi terbaik yang lain selain ini? Nggak ada ya. Ini udah kombinasi terbaik supaya butuh batang pohon yang seminimal mungkin. Permasalahannya di sini kan dia kurangnya ada sisa 2 meter kan. Di sini dia sisa 3 meter. Nah, ya nggak bisa ya. Nggak bisa lagi. Dia nambah ke sini. Oh, bisa.
Ya udah, ini kan si 3 meter ini, si 3 meter ini kan masih sisa ya. Ini kan dipotong 7 meter, tuh sisa 3 meternya kamu kasih sini aja. Ini totalnya 7 meter ya. Nah setelah seperti ini kan nggak bisa lagi ya. Coba ada nggak lagi nggak bisa lagi, ini kan sisa 2 meter. Ya udah, dia hanya butuh sebanyak enggak. Ya udah, ini maksimalnya cuma 6 ya. Dan ini pun sebetulnya nggak boleh dikasih, karena kenapa coba? Karena si butuhnya itu hanya yang 3 meternya itu ya, cuman ini nggak usah dikasih sebetulnya. Ya, udah aja seperti ini. Karena kan kebutuhannya 4 meter, ada 7, yang 3 meter juga 7 ya. Coba hitung lagi nih, yang 3 meternya kan udah 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 4 meternya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi udah cukup memenuhi kebutuhan si ini. Berarti butuh berapa pohon tuh dari si Jordan? Ya udah, ini lihat aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi minimalnya itu dia harus minta 6 potong ya, 6 potong batang si Jordan yang 10 meter itu ya, batang pohonnya. Oke, gimana nih soal ini menurut kalian? Ini masih gampang-gampang ya. Kita cari soal yang lain. Oke, kita lanjut ke soal yang lain. Di part sebelumnya kan udah kakak kasih tahu ya, udah kakak ajarin apa itu perbedaan antara kombinasi dengan permutasi ya. Nah, sekarang untuk soal yang ini nih, di sini ada 10 bola ya. Merah, ada 5 bola putih ya. Jadi totalnya itu ini keseluruhannya seperti ini. Nah, kemudian kan apa sih? Kemarin perbedaan antara kombinasi dengan permutasi itu adalah kombinasi itu tidak memerlukan urutan ya. Jadi dia tidak memperhatikan si urutannya itu. Kalau misalkan permutasi, urutan beda itu diperhitungkan ya. Diperhitungkan banyaknya cara. Nah, sekarang untuk yang di sini, ya, ini adalah menggunakan kombinasi karena dia bola ya. Kemarin udah kakak tulis bola itu menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena misalkan terambil 2 bola merah nih. Ya udah, urutannya mau merah yang satu, merah yang kedua, mau merah 2 sama merah yang ke satu, itu urutannya nggak diperhatikan ya nggak? Dia dua-duanya sama-sama bola merah ya. Nah, pernyataannya berarti ketika dia sama-sama bola merah dihitungnya cuman satu kemungkinan. Satu kemungkinannya apa? Terambilnya 2 bola merah gitu kan. Beda dengan yang permutasi. Kalau permutasi urutannya beda, itu dihitungnya juga beda ya kan. Nah, di sini coba kita lihat. Jika diambil 2 bola secara acak, berarti di sini diambil 2 bola ya. Tentukan berapa peluang terambilnya bola merah dan 1 bola putih. Berarti kalau kita hitung peluang, rumus peluang itu kan adalah NA dibagi NS ya. Peluang kejadiannya apa yang diinginkan dibagi kejadian semestanya. Nah, sekarang kamu lihat kejadian yang diinginkannya itu apa? 1 bola merah dan 1 bola putih katanya, 1 merah dan 1 putih. Ya udah, sesuai kombinasi kemarin. Kamu lihat sekarang terambilnya 1 bola merah, ada bola merahnya ada 10 kan? 10 kombinasi 1. Sekarang 10 kombinasi sorry, 10. Sekarang yang putihnya ada berapa bola? Ada 5. Kombinasi diambilnya berapa? 1. Sekarang dibagi semestanya adalah total bolanya ada berapa di sini? Total bolanya ada 15. Kombinasi diambil berapa bola? 2 ya. Oke. Oke. Nah, untuk 10 kombinasi 1 kan cara cepatnya gini kan. Kalau belakangnya 1, hasil kombinasinya udah angka depannya. Berarti 10. 5C1 berarti 5 kan. Nah, sekarang untuk 15C2 coba dihitung dulu. Sini aja ya. 15C2 berarti 15 faktorial. Rumusnya silahkan dilihat di video sebelumnya ya. Terus kamu kurangin 15 dikurangi 2, 13 faktorial. Terus dikali yang kanannya ini 2 faktorial ya. Terus ini dijabarin 15 dikali 14 sampai 13 aja supaya bisa kita coret dengan yang bawah ya.
Ini kan kita coret tuh yang 13-nya. Nanti tinggal sisa 15 kali 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 dulu. 7 kan? 7 dikali 15 berarti 105. Oke, berarti ini 105 ya. Nah, sekarang kamu taruh 105. Nah, ini kan bisa diperkecil lagi ya. 5 dibagi 105 itu berapa? 1/13 juga. Enggak 13. 17 dikali 5, 17 ya. 17 bukan. Ini kan 1 nih. 105 dibagi 5, 17. Enggak 20. 21 ya. 21. Berarti kalau kita lihat hasil perkecilan 10/21. Ini peluangnya. Ini nggak bisa diperkecil lagi ya. 10/21. Kalau pengen dibentuk ke persen tinggal dikalikan 100%. Berarti kalau kita lihat opsi yang cocok itu adalah yang B. Oke, kalau peluang ingat ya, selalu NA per NS. Yang atasnya ini adalah banyaknya cara kejadian yang diinginkan ya. Kita menggunakan kombinasi. Yang di bawah ini adalah banyaknya cara semestanya. Kalau ditanya banyak caranya doang ya udah banyaknya cara yang atasnya doang aja. Banyaknya cara ada berapa nih? 50. Ini 10 kali 5. Kalau banyak peluang semestanya, yang bawah tadi 105. Berarti kalau peluangnya tinggal dibagi. Ya, NA-nya 50, NS-nya 105. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini soal selanjutnya ya. Kita bacain dulu. Bu Tejo aktif sekali mengikuti arisan di RT-nya. Selama ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama ibu-ibu arisan. Mulai dari menengok yang sakit, kursus memasak, dan lain sebagainya. Karena anggota arisan semakin banyak, maka demi memperlancar kegiatan-kegiatan arisan, Bu Tejo mengusulkan untuk membuat suatu kepengurusan arisan di sini ya. Ada suatu kepengurusan arisan yang terdiri dari ketua, ini kita buletin dulu ya. Ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Bu Tejo terlebih dahulu bertanya siapa saja yang bersedia menjadi pengurus arisan. Oleh ibu-ibu yang lain, Bu Tejo diminta untuk memberikan gambaran tentang kemungkinan susunan pengurus arisan tersebut karena sepertinya ada di antara ibu-ibu tersebut yang tidak mau menempati posisi ketua jika sekretarisnya adalah Ibu X ya. Jadi ibu-ibu itu pengen si Bu Tejo ini membuat susunan ya, membuat susunan banyaknya susunan kepengurusan ya enggak, supaya nanti dia bisa lihat tuh, karena ada beberapa orang yang nggak mau menjadi ketua kalau sekretarisnya itu si Ibu X. Jadi dia harus dibuat banyaknya cara susunan. Seperti yang kita ketahui nih, perintah seorang ibu tidak bisa dibantah. Maka Bu Tejo akhirnya membuat list kemungkinan susunan pengurus arisan. Nah, di sini berapakah kemungkinan kombinasi susunan pengurus apabila ada 7 orang yang bersedia menjadi calon pengurus arisan? Ya. Nah, di sini sekarang kayak gini. Sebetulnya di sini ada sedikit jebakan ya. Karena di sini pertanyaannya adalah berapa kemungkinan kombinasi susunan. Kombinasi susunan di sini berbeda dengan kombinasi yang kita tahu di rumus itu ya. Karena kan sebelumnya udah kakak jelasin perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Kalau kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan ya kan. Kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Contohnya kalau kalau kombinasi itu 1,2, 2,1 itu dianggapnya cuma satu cara ya, karena ini penyusunnya sama tuh. Urutannya nggak penting gitu. Yang penting orang-orangnya sama. Kalau misalkan permutasi 1,2 sama 2,1 dihitungnya ada 2 cara ya. Nah, sekarang untuk soal yang ini kan dia bikin membuat kepengurusan. Kepengurusan di sini tentunya ada keterangan ketua, sekretaris, dan bendahara, ya enggak? Nah, kalau sekiranya ada keterangan seperti ini, itu sudah jelas kita pakai permutasi. Kenapa? Karena dengan orang yang sama kita bisa menentukan beberapa
kemungkinan pengurusnya nggak. Misalkan gini, ini ada ketua nih, sekretaris, bendahara. Misalkan kakak ambil 3 orang itu. Nah 3 orang ini, misalkan kakak urutin 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 itu beda nggak? Beda. Kenapa? Karena dengan urutan yang berbeda, orang-orang ini akan menempati jabatan yang berbeda ya. Kalau 1, 2, 3 berarti orang yang pertama yang menjadi ketua. Kalau 2, 3, 1 berarti orang yang kedua yang menjadi ketua, ya enggak? Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan di sini sebetulnya untuk mencari banyaknya cara di soal ini kita harus menggunakan permutasi. Ya, harus menggunakan permutasi. Jadi di sini ada sedikit jebakan karena kombinasi, banyaknya kemungkinan kombinasi susunan. Nah, maksud di sini kombinasi di sini adalah kombinasi itu adalah banyaknya cara ya, variasi caranya gitu. Bukan kita harus menggunakan kombinasi. Jadi kombinasi susunan pengurusan arisan berapa ya? Jika ada 7 orang, kamu tulis aja 7 permutasi. Nah, sekarang lihat ada berapa nih jabatannya? Ada ketua, sekretaris, bendahara. Berarti kamu pasang 3 ya. Untuk rumusnya kan permutasi n PR sama dengan n faktorial, tinggal dibagi, ini kurangin nih n dikurangi r faktorial ya. Cuman seperti itu aja kok rumusnya. Nah, ya. Di rumus permutasi. Oke, tinggal kamu masukin berarti 7 faktorial ya. Terus dibagi. Yang bawahnya tuh berapa tuh? Yang bawahnya kurangin. Nah, ini kurangin nih. 7 kurangi 3 berarti 4 faktorial. Ini jabarin berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial aja. Terus di bawahnya 4 faktorialnya ditulis. Tadi kita coret ya. Antara 4 faktorial dengan 4 faktorial. Tinggal tersisa berapa tuh? Ini kali dulu nih. 30 kali 7, 210. Berarti ada 210 cara ya kepengurusan susunan. Jadi nanti ada 210 tuh. Dari 7 orang ini untuk menempati posisi jabatan ini itu nanti ada 210 cara. Ini kan nggak mungkin manual ya. Kita harus menggunakan konsep permutasi dan kombinasi untuk menentukan banyaknya cara ya. Oke? Oke, nah jadi intinya apa? Nah, di sini intinya si 210 ini itu nanti adalah banyaknya kemungkinan di mana urutan-urutannya beda ya dengan orang yang sama itu bisa berbeda jabatan. Makanya ini wajib pakai permutasi. Jadi harus selalu fokus jangan sampai terkecoh dengan kombinasi di sini ya. Kalau kita pakai kombinasi di sini, maka caranya pasti makin sedikit ya, karena mereka nggak memperhatikan urutan gitu. Oke, oke, kita cari ke soal selanjutnya. Oke, ini soal selanjutnya. Di sini kembali ke soal analisis. Bob dan Ara bermain tebak huruf di bidang berupa grid berukuran n kali n. Tiap sel diisikan huruf dengan ketentuan. 1. Pengisian beruntun dari sel kiri atas disebut lokasi 1,1 ya. Dengan huruf A hingga Z ke kanan. Jadi dia ngisi dari A Z itu ke kanan ya. Boleh dilihat di sini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ke bawah lagi K, L, M, N, O, W, dan seterusnya. Yang kedua setelah Z, sel berikutnya adalah huruf A. Oh, balik lagi ya. Jadi setelah Z itu dia balik lagi ke A. Nih, sini nih, lihat. Nah, ya. Jadi setelah Y, Z, balik lagi A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Ini di bawah ini adalah contoh ketika N-nya 10 ya. Berarti di sini adalah grid 10 kali 10. 10 kali 10. Walaupun setelah dilihat di sini sebetulnya ke bawahnya 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi ini nggak berpengaruh ya. Nggak apa-apa, ini hanya contoh. Jadi ini adalah grid 10 kali 10. Nah, di bawahnya ini permainan dilakukan dengan masing-masing pemain memberikan 3 lokasi ya. 3 lokasi untuk ditebak huruf yang ada di lokasi tersebut. Ya, lokasi itu yang tadi yang 1,1 itu di mana sih? Ini kan 1,1. Ini 1,2 ya. Ini 1,3. 1,4 dan seterusnya kan. Ya enggak? Ya, jadi ini baris 1 gitu ya. Ini baris, ini kolom kan? Ini kolom. Kalau terus ini baris 1, baris 2, ini kolom 1, kolom 2. Berarti baris kedua kolom 2 di mana?
baris kedua kan di sini, kolom yang kedua berarti yang L gitu ya, itu 2,2 gitu kan. Jadi di sini kakak tulisnya ini baris kolom ya. Oke, nah mana nih? Dia kan pengen menebak ke 3 lokasi, yang menang adalah yang memberikan jawaban yang paling cepat. Jika N-nya itu 58. Oke, berarti gridnya kita ubah jadi 58 kali 58. Ini ke sampingnya kotaknya 58, ke bawahnya juga di 58 ya. Tentukanlah 3 huruf di lokasi tersebut. Nah, ini ada 3 lokasi. Ada 5,58, 7,1, 10,10. Nah, di sini sebetulnya ini kan kalau manual nggak mungkin ya. Manual lama banget nih. Harus tulis A B C D ini sampai 58 kali 58 grid gitu kan. Nah, ini kita akan menggunakan konsep sisa ya. Karena kita memanfaatkan keberulangan. Kenapa keberulangan? Karena di sini kan A sampai Z dia balik lagi kan. Jadi setiap A sampai Z dia akan balik lagi ke huruf yang awal. Jadi kita akan nanti menggunakan sisa ya. Kita kurangi dengan kelipatan dari jumlahnya huruf. Jumlahnya huruf abjad itu ada berapa? A sampai Z itu kan ada 26 ya enggak? Ya, ada 26 kan? Nah, setelah 26 berarti dia balik lagi ke A ya enggak? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama 5,58. Oke, yang pertama itu 5,58 ya. Berarti nanti kan ada 5 baris ya. Baris pertama, baris kedua. Ini kakak bikinnya gini aja ya. Baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Ini kan kolomnya juga ada 58 sebetulnya ya. Ini nanti kolom 1, 2, dan sampai 58 gitu kan. Jadi kan baris 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanya itu kan posisi sini paling akhir ya. Ya enggak? Posisi paling akhir kan. Nah, kalau kita posisi paling akhir, ya udah sekarang tinggal apa coba? Tinggal lihat aja di sini. Kita ini baris pertama kan ada 58 huruf kan. Baris kedua ada 58. 358, 458 dan yang kelima juga di posisi ke 58. Berarti ya udah tinggal kita kalikan aja 5 dikali 58 berapa? 5 kali 58. Ini kan 250. Ini 40. 250 tambah 40 berarti 290 huruf kan? 290 huruf. Nah, sekarang tinggal dikurangi kelipatan dari 26 ya, karena kan setiap 26 itu kan balik kan. Kelipatan 26 yang paling gampang mendekati ini ya 260 ya. Kita kurangi 260 dulu aja. Ini kan kurangi 26, 26, 26 sampai 10 kali, berarti tinggal sisa 30 kan. Nah, 30 masih bisa dikurangi 26 nih. Berarti 4 ya. Oh, berarti di posisi ke sini itu adalah huruf keempat. Ya, huruf keempat itu apa? A, B, C, D. Oke. Jadi di sini adalah huruf D ya. Di posisi ini ya. Oke. Oke. Jadi ini hitungnya cepet ya. Nggak usah kamu hitung manual lama banget. Bisa sampai 10 menit. Nulis ABCD-nya ya udah lama banget. Yang kedua, di sini ada 7 baris, 1 kolom. Berarti kita bikin 7 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ke-7. Berarti kan posisinya itu di baris ke-7 tapi kolom yang pertama ya. Berarti di kolom yang pertama itu di sini nanti. Ini kan 1, baris 2, 5, 6, 7. Nah, di sini ya. Berarti di awal nih, di baris ke-7 kotak pertama ya. Kalau di kotak yang ini tuh kalau kita lihat baris ke-7 1 2 3 4 5 6 7 di sini ya. Baris ke-7 kotak pertama gitu. Nah, untuk cara menghitungnya kita gunakan konsep yang tadi, ya enggak? Nah, di sini ada berapa baris? Kamu hitung dulu aja sampai sini. Ini kan full nih, sampai yang 6 baris dulu. Gak boleh langsung 7 baris dihitung ya. 6 baris dulu, karena kan kita sampai mentok ujung dulu tuh. Berarti kita kalikan aja 6 dikali 58 ya. Tiap barisnya kan 58 huruf. Berarti berapa nih? Ini 300, 348. Ya. Berarti 348. Nah, jangan lupa karena ada sisa berapa nih? Di kolom sini kan 1 nih. Ya enggak? 1 kan? Baris ke-7 kolom 1 berarti tambah 1 aja. Kalau di sini kolom kedua berarti ditambah 2. Berarti kalau kita tambahkan 1 itu ada 349. Jadi kita kurangin terus 26 nih. Yang paling gampang yang tadi ya 260 ya.
kita kurangi kelipatan 26 260 dulu, jadi tinggal sisa berapa? Sisanya itu berarti ini kan sisa 40, 89 ya. Ya enggak? 89 dikurangi kelipatan dari 26 lagi. Kelipatan 26 berapa lagi? 26 kali 3 deh. Kali 3 masih bisa 78 ya. Berarti kita kurangi 78 masih bisa ya. Dikurangi 78 dia balik lagi nanti ke A berapa nih? 89 kurangi 78. Ayo. 11 ya. Oke, berarti nanti huruf ke-11 nih. Udah, ini kan nggak bisa dikurangi 26 lagi kan? Ya udah tinggal huruf ke-11. Apa huruf ke-11? Berarti A B C D E F G H I J K. 10 kan J K. Oh, berarti huruf yang di sini nanti adalah huruf K. Oke, cepat ya. Nah, untuk yang sekarang 10 ke 10. Ini kan sama kayak tadi kan konsepnya. Di sini aja. Berarti dibikin barisnya berapa? 10 ya. Nanti kolom ke 10. Baris 1, baris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti di baris ke-10, posisi ke-10. Ini kan baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baris ke-10, kolom ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ya. Posisinya ini kolom ke-10 ya, di sini nanti ke-10. Oke. Nah, di sini kita carinya untuk yang 9 baris dulu yang full ya. 9 kita kalikan 58 berapa? Ini 45, 45 tambah 72. 450 tambah 72. Berarti 522 ya. Ya enggak? 450 tambah 72. 522 ya. Oke, kita tulis 522 kurangi ditambah ini berapa yang baris ke-10 sisa berapa? 10 kolom ya, tambah 10. Berarti totalnya 532. 532 huruf nih, kita kurangi kelipatan dari 26. Kelipatan 26 tadi kan 260 ya. Ini kita kalikan 2 lagi masih bisa jadi 520. Langsung aja ya supaya cepat. Berarti kita kurangi 520, di mana ini masih kelipatan 26. Berarti sisa 12 ya. 12 huruf. Ya udah huruf ke-12 apa? J10 KL ya. JKL. Berarti di sini adalah L, huruf ke-12. Oke. Ya, ini kalau kamu udah ngerti konsepnya bisa lebih cepat ya, nggak usah digambar garis-garis kayak gini. Langsung aja hitung, tek-tek bisa sampai 20 detik ya, mungkin bisa. Satu ini ya, maksudnya satu ini 20 detik. Jadi untuk satu soal ini bisa dalam waktu ya kurang lebih bisa sampai 1 menit ya, atau bisa kurang bahkan kalau kamu ngitungnya cepat ya. Oke. Jadi nih permainan tebak kata ya. DKL itu apa tuh? DKL itu ya udah di sini adalah posisi 5,58 D, 7,1 nya K, 10,10 L. Gitu ya, paham gak? Satu lagi deh, misalkan satu lagi ya, contoh di sini. Kita batasin dulu nih. Apa kita contoh satu lagi di sini deh ya. Misalkan kakak bikin koordinat ya, koordinat 4,12 itu. Berarti dia baris keempat, kolom ke-12 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini baris keempat, kolomnya nanti ke-12. Berarti kamu cari dulu yang 3 baris ini kan? 3 baris kali 58 dulu. Berapa nih? 150. Ini 24 ya. Berarti 174. Ditambah ini tadi baris kolomnya ke berapa yang baris keempat? Kolomnya 12, berarti tambahkan 12. Berarti jadi 186 dikurangi kelipatan dari 26. Yang mendekat ini 26 kali berapa nih? 26 dikali 5 coba ya. 26 kali 5 aja 130. Ya udah kurangi 130 dulu aja. Kurangi 130 dulu. Berarti jadi berapa tuh? 56 ya. 56 masih bisa dikurangi 26 berarti jadi 30. 30 kurangi lagi 26 sisa 4. Oh, berarti huruf keempat D. Berarti di sini adalah huruf D. Oke. Ya.
Jadi nanti disesuaikan dengan gridnya ya. Karena yang ke kanannya itu 58, berarti ya satu barisnya ada 58 huruf. Oke. Oke ya. Jadi nanti kita bisa lebih cepat ya untuk huruf-huruf ini. Kakak akan cari soal selanjutnya. Oke, silakan dilihat dulu soal ini coba. Silakan dibaca dulu ya. Oke, gimana udah dibaca? Oke. Sekarang kita akan coba bahas ya. Di sini adalah kasus pencurian berlian. Berlian berwarna biru yang terkenal telah dicuri dari museum hari ini. Si pencuri berhasil menukar berlian tersebut dengan perhiasan imitasi berwarna hijau. Jadi berlian yang aslinya biru ya. Yang aslinya tuh biru. Ini biru, imitasinya yang hijau. Oke. Nah, sekarang di sini coba kita lihat. Pada acara pameran berlian hari ini dihadiri oleh 2000 orang. Jadi si pameran itu ada 2000 orang. Para pengunjung tersebut memasuki ruangan pameran satu persatu ya. Berarti ngantri itu masuknya. Inspektur Bebro harus dapat menangkap si pencuri dengan menginterogasi beberapa orang dari pengunjung tersebut. Inspektur Bebro telah memiliki daftar nama dari 2000 orang pengunjung yang memasuki ruang pameran hari ini. Inspektur Bebro akan menanyai setiap orang dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya itu adalah, apakah warna berlian tersebut hijau atau biru pada saat melihatnya? Oke, jadi nanti yang ditanya itu warna berlian yang dilihat ya. Setiap pengunjung akan menjawab jujur. Lihat, setiap pengunjung akan menjawab jujur kecuali si pencuri. Nah, kalau si pencuri itu akan menjawab berlian tersebut berwarna hijau ya. Jadi si pencuri pasti jawabnya hijau. Tapi kalau misalkan si pengunjung itu dia bisa hijau, bisa biru ya, tergantung yang dilihatnya itu pas pameran. Inspektur Bebro sangat pintar dan akan menggunakan strategi. Nah, di mana jumlah orang yang akan ditanyai akan seminimal mungkin. Manakah dari pernyataan berikut yang dapat disampaikan Inspektur Bebro tanpa berbohong? Pilih salah satu nih. Yang pertama, tugas ini adalah tugas yang sulit. Saya perlu menanyai sekurang-kurangnya 200 orang, tetapi kemungkinan terbanyaknya adalah 1999 orang. Oh, berarti di sini dia harus menanyakan 200 sampai 1990 orang ya. Yang B, saya tidak dapat menjanjikan apapun. Jika saya tidak beruntung, maka saya tidak menanyai setiap pengunjung. Ini nggak jelas ya. Kayak orang yang nggak pede. Yang ketiga, tidak cukup dengan hanya menanyai 20 orang ya. Jadi nggak cukup 20 orang kecuali saya sedang beruntung. Tetapi saya yakin dapat menyelesaikan tugas saya dengan menanyai kurang dari 200 orang. Oh, berarti dia ada 20 sampai 200 orang ya yang tanyai. Yang D, saya dapat menjamin bahwa saya dapat menemukan si pencuri dengan cukup menanyai kurang dari 20 orang. Nah, yang ini adalah kurang dari 20 orang. Nah, manakah pernyataan yang benar tanpa berbohong? Di mana yang dicari itu adalah jumlah orang yang ditanya seminimal mungkin di sini ya. Nah, ini tipsnya sepertinya. Jadi kasusnya itu kan anggap aja di sini ada berlian gitu ya. Ini berlian gitu kan. Ya. Nah, berlian ya. Berliannya ini kan bisa berwarna hijau, bisa berwarna biru kan. Nah,
Nah, jadi si berliannya ini nanti bisa berwarna hijau atau bisa berwarna biru ya. Nah, tapi kalau kakak bikin 2 berlian aja. Nanti orang itu kan akan masuk satu per satu ya. Akan masuk satu per satu. Oke, kita pindah dulu ke sini. Sip. Nah, nanti akan ada orang yang masuk satu per satu, orang pertama itu kan. Orang kedua dan seterusnya ya. Orang pertama, orang kedua. Tuh, dua. Dia melihat sini ya, melihat berlian. Berliannya cuma satu ya. Nanti dia melihat warna hijau atau biru tergantung. Sampai berapa tuh? 2000 orang ya. Sampai orang ke 2000 maksudnya. Orang ke 2000. Ya. Nah, di sini tips untuk mencari jumlah penanya yang paling sedikit itu adalah seperti ini. Jadi kita nggak usah menanyakan semua orang ya, 2000 orang ini dia lihat apa gitu, warnanya biru atau hijau. Kita akan memanfaatkan kejujuran dari kejujuran dari yang lihatnya itu loh, kejujuran dari si datang yang ke pameran ya, dan memanfaatkan jawaban dari si pencuri itu karena dia selalu jujur menjawab hijau, tapi si pengunjung pameran itu dia akan menjawab seadanya ya. Kalau dia lihat merah, kalau dia lihat hijau ya hijau, kalau dia lihat biru ya biru. Nah, di sini kita akan bagi dua saja. Kita akan nanya pengunjung yang paling tengah gitu ya. Kita akan tanya pengunjung yang paling tengah di sini. Berarti kan kita akan pisah tuh ya antara 1000 orang pertama dengan 1000 orang yang belakang ya enggak. Nah, kita akan tanyai orang yang ke 1000 ini nih ya. Jadi yang tengah-tengahnya ini kita tanyai, kamu lihat warna apa gitu ya. Jadi nah, di sini anggap aja tengah-tengahnya kan satu orang nih. Berarti ini adalah urutan orang yang ke 1000 ya. Ini satu orang ini orang yang urutan ke 1000. Kita tanya, kamu lihat warna apa gitu. Kalau dia menjawab warna biru, ya, kalau orang yang di sini menjawab warna biru, otomatis orang-orang yang 1000 ini pasti semuanya melihat biru ya, karena kan selalu jujur pengunjungnya. Kalau lihat biru berarti orang-orang yang di sini pasti masih melihat biru kan, dan pencurinya udah dipastikan orang yang ada di setelah 1000 ya nggak, karena belum diganti gitu. Nah, kalau misalkan dia jawabnya hijau, otomatis apa? Kalau dia jawabnya hijau, berarti pencurinya pasti ada di antara 1000 orang yang di awal ini. Karena dia sudah mengganti berlian tersebut ke bentuk yang imitasi, yang warna hijau. Nah, berarti konsep di sini kita akan membagi dua seterusnya. Ini kita bagi dua, ya kan? Jadi gini, konsepnya gini ya. Kalau tulisnya supaya mudah dipahami. Dan yang pertama dari 2000 orang ini, kita akan tanyain satu orang saja. Sehingga nanti akan tersisa berapa? Setengahnya ya. Karena yang setengahnya kan nanti tinggal dieliminasi kan. Karena pencurinya ada di antara setengahnya itu loh. Ya. Nah, terus kita bagi dua lagi. Kita tanya orang yang ke 500. Nanti kalau dia jawab biru, berarti orang yang 500 awal itu masih orang pengunjung karena belum diganti. Nah, 500 yang terakhir pasti salah satunya adalah si pencuri ya. Jadi ini kita tanya lagi, tanya satu orang, tersisa 500. Tanya lagi satu orang, bagi dua, 250. Tanya lagi satu orang, bagi dua, tinggal 125. Tanya lagi satu orang dibagi dua, ini jadi 62 ya. Ini nggak apa-apa ya. 62 berarti 63-nya kita eliminasi orang ketiganya. Terus lagi di sini ya 62 kita bagi dua lagi, tanyain satu orang. Tinggal berapa? 31. 31 tanya lagi satu orang. Setengahnya 15. Tanya lagi satu orang. Tinggal sorry ini kita ngambilnya jangan yang ini deh, jangan yang 31, yang 32 aja deh. Ya. Ini kita ambil 32 aja. Tanyain satu orang 16 supaya genap ya. Tanyain lagi satu orang, tinggal 8. Tanyain lagi satu orang, tinggal 4. Tanya lagi, tinggal 2 orang ya. Nah, 2 orang yang tersisa ini nanti adalah
antara si pencuri dan si pengunjung yang asli ya. Oke nggak? Jadi yang dua orang ini nanti wajib kita tanyain satu persatu ya. Jadi kita tanyain satu orang yang satu lagi gitu. Sisa dua orang ini harus kita tanya dua-duanya ya. Mana yang melihat hijau, mana yang melihat biru. Jadi nanti pasti nih, karena kan si pengunjung kan selalu jujur ya. Kalau si pencuri nanti dia pasti selalu menjawab warna hijau ya. Nanti kita akan tanyai antara ini dan ini gitu. Berarti pertanyaannya ada berapa sekarang? Yang ditanyai ada satu, ya nggak? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kita hanya akan menanyai sebanyak 12 orang ya enggak? Nah, berarti kalau misalkan 12 orang, X-nya adalah 12. Kamu taruh aja 12. Berarti dia hanya cukup menanyai sebanyak 12 orang. Ya, dari 2000 orang kamu tanya satu orang tinggal 1000, tanya satu orang lagi tinggal 500, tanya satu orang 2,5, tanya satu orang 125, satu orang tinggal 62, tanya lagi 32, tanya lagi 16, tanya lagi tinggal 8 ya. Orang yang 8 kamu tanya lagi tinggal 4, 4 tanya lagi tinggal 2, 2 sisa harus tanyain masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti yang paling tepat yang mana? Karena di X-nya 12, berarti yang paling tepat ya udah yang opsi ini. Yang paling bawah ya. Karena dia berkata, saya dapat menjamin bahwa saya dapat menemukan si pencuri dengan cukup menanyai kurang dari 20 orang ya, kurang dari 20 orang. Ya, ternyata 12 orang dia bisa langsung dapat si pencuri ya. Oke, gimana nih soal ini? Ya, analisis juga ya. Sebetulnya konsepnya cukup mudah, tinggal bagi dua aja. Ini lumayan cepat ya, kalau kamu ngitungnya cepat, dia bisa dapat yang lebih cepat. Oke, jadi ditanyain setengah, setengahnya kamu interogasi lagi, setengahnya kamu eliminasi kan, kamu hilangin. Karena di antara setengah itu ada yang setengah jujur, ada yang setengah antara pencuri itulah. Tergantung dia lihatnya apa gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal yang lain. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Silakan dilihat dulu. Oke, untuk soal yang di sini, nih Kak bacain dulu ya. Seekor semut sedang berada di sebuah jaring-jaring, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini jaring-jaringnya ya. Terus semutnya itu nanti apa namanya? Ada di jaring-jaring ini ya. Nah, sekarang kita lihat saat ini ia berada di posisi S. Mana sih S? Nah, di sini. Berarti posisi semutnya di sini ya. S. Ditunjukkan, ntar dulu. Apabila ia ingin bergerak ke posisi A mana? Ini A ya. Dia ingin bergerak ke sini, maka ada 3 buah jalur terpendek ya. Jalur terpendek yang bisa ditempuhnya. Ditunjukkan dengan garis warna merah, hijau, dan biru ya. Ada 3 jalan nih. Yang pertama ke sini, satu. Yang kedua situ, yang ketiga situ ya. Oke, terus sayangnya ada beberapa ruas tali yang putus ya, ditandai dengan noda merah yang tidak bisa dilewati oleh sang semut. Hitunglah ada berapa banyak. Nih, ini yang putus di sini ya, ini putus nih. Putus, putus, putus. Hitunglah jalur terpendek yang bisa dilewati oleh semut jika ia ingin bergerak dari S ke B. Oh, dari S ke sini. Jadi ada berapa banyak jalan ya. Ini kan lumayan banyak nih pastinya kan. Ini kita akan menggunakan konsep kombinatorika menghitung rute aja ya.
Karena kalau kita hitung manual ini bisa lama banget dan bisa kita kekecoh juga ya, karena pusing. Ketika kita udah 10 ntar, oh tadi yang mana ya gitu kan. Pasti gitu kalau kita manual kan. Misalkan ini satu ke sini, yang kedua misalkan ke sini, yang ketiga ngambil ke sini. Ya kan nanti pusing gitu, kecampur. Kita akan gunakan konsep kombinatorika. Jadi gimana sih konsepnya itu? Kita akan di Word aja ya supaya mudah. Ntar kita copyin dulu aja nih. Kita akan copy aja ke Word ya. Oke ya, ini aja ya. Kita akan coba kerjakannya di Word. Jadi konsepnya itu kayak gini, kakak mau jelasin dulu konsepnya ya. Kakak akan bikin tabel dulu di sini. Tabelnya misalkan kita bikin 5 kali 4 sini. Oke. Sorry. Ambil sini. Nah, sip. Nah, ini misalkan untuk 5 kali 4 ya. Di sini juga kan sebetulnya 5 kali 4 ya. Coba kamu lihat. Di sini ada 5 kotak sebetulnya. Ada 5 kotak ya. 1 2 3 4 5. Ya enggak? Ada 5 kotak, kemudian apa namanya? Ada 5 kotak, terus yang di sini yaitu ada ke bawahnya ada 4 kotak ya. 1 2 3 4. Nah, untuk oh ternyata terlalu ini nggak bisa di ini ya. Oh iya nih. Ya udah deh kakak kerjainnya di itu aja ya. Ini kakak screenshot aja. Kerjain di ya aja. Jadi kasusnya nih misalkan kita dari S ya. Dari S ini ke B sini. Kalau misalkan dia tanpa cara ya, tanpa jalan yang putus, kita anggapnya ini jalannya semuanya mulus ya. Ada semua jalur itu. Ini ada jalan. Nah, gimana caranya untuk menghitung jarak dari S ke B ini? Caranya kita menggunakan konsep kombinatorika. Jadi untuk sisi-sisi di sini kita pasang satu aja, karena kan ada satu jalan. Ini satu semua ya, satu, 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 setiap titik ya. Setiap titik ini satu. Oke. Jadi si S ini nanti satu jalan ke kanan, satu jalan ke bawah. Nah, nanti untuk mencapai tengah-tengah sini, itu nanti kombinasi antara ini dengan ini. Ada berapa? Satu tambah satu. Berarti kan dua kan? Untuk yang titik sini, sama juga. Ini tambah sini. Satu tambah dua. Berapa? Ini kan satu, ini dua ya. Berarti di sini tiga. Satu tambah tiga. Empat, ya nggak? Terus, lima kan? Satu tambah lima, enam. Nah, untuk yang di sini berarti berapa? Tiga kan? Satu tambah dua. Ya, ya tuh. Nah, sekarang yang di sini 3 tambah 3 6. Yang di sini 10. Yang di sini 10 tambah 5 15. Yang di sini 21. Yang di sini 4. Yang di sini 10. Yang di sini 10 tambah 10 20 jalan. 20 tambah 15 35. 35 tambah ini berapa tuh? 21 ya tadi ya. 35 tambah 21 jadi di sini 61 gitu. Jadi caranya itu adalah 61 cara. Oke, sorry ini cuma 5 kali 3 kotak ya. 5 kali 3 kotak nggak apa-apa lah. Ini ke sininya 3 kotak, ke sininya 5. Jadi caranya ada 61 ya sampai menuju si B ini. Itu kalau misalkan nggak ada jalan yang putus. Kalau misalkan sekarang kotaknya ada 3 doang nih gimana? Kotaknya 3 doang mah gampang aja ya. Misalkan ini. Kita bikin ini ke atas. Ini ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
Oke, yang ini aku hapus. Jadi kita akan contohin aja yang apa namanya, yang dicontoh soal ya, itu kan dari S ke A kan cuma dua kotak bahkan ya. Dua kotak doang. Dua kotak doang. Ya, hapus itu. Oke, coba ya dari S ke A nih, S ke A sini. Berarti langkahnya tadi bikin satu kotak, satu, satu. Ujung sini satu ya. Berarti untuk sampai sini ada berapa jalan? Ya, satu tambah satu, dua. Sampai sini, satu ditambah dua, lihat. Berarti ya nggak, tiga nggak tuh, lihat. Tiga ya, lihat di sini. Ini tiga buah jalur terpendek. Nah, kalau terpendek artinya dia nggak boleh ke atas atau ke kiri ya. Kalau ke atas kan dia kayak balik lagi kan. Karena makin jauh gitu. Jadi kalau udah ke bawah itu nggak boleh ke atas. Kalau udah ke kanan nggak boleh ke kiri gitu ya. Jadi langkah yang tepat untuk jalan terpendek itu ya, kalau kamu mau manual ya harus ke kanan atau ke bawah ya. Nggak boleh ke atas atau ke kiri. Karena tujuannya dia ke bawah dan ke kanan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya nih. Pertanyaannya apa? Kita lihat di sini ada berapa kotak? Satu, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Terus apa namanya? 5 kotak, terus ke bawahnya 4 kotak ya. Ke bawahnya 4 kotak, berarti kita akan bikin 5 kali 4. Tadi yang di sini di Word. Oke, tadi kakak bikinnya 5 kali 3 ya. Nggak apa-apa, ini kita tambahnya. Jadi ini kita insert. Nah, ini ya. Kita akan oke, ini tadi yang ini. Nah ya, ini udah 4 kali 5 ya. Ke kanannya kan 5 nih. Coba lihat aja di soal ya. Di soal kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bawahnya 1, 2, 3, 4. Sama ya, ini 5, 4. Oke, sekarang kita akan cari yang putus. Yang putus yang mana? Yang putus itu yang di sini ya. Yang pertama di sini, ini putus. Oke, sip. Terus yang putus adalah yang baris kedua, kolom ketiga. Di sini berarti. Ini putus ya. Ini putus. Terus adalah di baris kedua, kolom keempat kanan. Nah, di sini. Silakan dicek lagi ya. Ini kakak takutnya tuh keliru gitu. Kadang-kadang suka agak keliru sih. Jadi nanti kita akan tentukan jarak dari S ini ya ke B sini. Ini kakak pasang titik aja ya. Titik, 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 titik ya. Jadi kayak tadi caranya ya. Kita bikin apa dulu? Kita bikin satu-satu dulu. Ini hapus ya. Malangin. Ntar dulu nge-lag. Oke. Ini satu, 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 satu. Yang bawahnya satu, 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 satu. Oke, yuk dari titik ini dulu yuk. Perpaduan antara satu dengan satu. Dua. Yang di sini antara satu dengan satu. Satu dengan dua, sorry. Tiga. Yang di sini empat. Yang di sini lima. Yang di sini enam. Ya enggak? Sekarang yang di sini tiga. Yang di sini enam. Ya enggak? Nah, terlalu ini ada yang salah enggak? Enggak ya, ini benar 6. Terus lanjut kemana lagi? Nah, sekarang yang di sini dulu deh, yang di sini titik sini nih. Lihat, ini perpaduan antara mana? Yang ini doang ya enggak? Di sini kan enggak ada. Ya udah berarti 4 doang ya. 4 doang nih, dari sini aja nih, dari situ. Nah, yang di sini, nah yang di sini juga 4 doang ya. Karena dari sini doang kan jalannya. Lihat. Sebelum ini apa? Titik yang menghubungkan garis ini di kiri, ya ini doang. Di atasnya kan enggak ada. Ya. Berarti cuman 4 aja ya. Nah, sekarang yang bawah jangan dulu, yang sini dulu. Titik yang bawah itu satu ya. Karena sumbernya kan dari sini doang. Gak ada dari atas kan. Jadi kosong nih atasnya. Gak boleh nanti kamu tambahin 1 tambah 3 4 itu. Gak boleh karena yang di sini gak ada jalan dari atas ya. Jadi cuma satu. Nah yang di sini baru gabungan antara ini sama ini ya. Karena kan ini ke bawah, ini ke kanan. Dua. Berarti di sini berapa? Nah ini gabungan antara 6 dan 1. Kenapa gabungan? Ya ini nyambung kan. Di sini atas 6. Yang dari kiri 1 ya. Berarti di sini ada
7. Yang di sini 9. Di sini antara 7 dan 4 nih, 4 sama 7. Berarti berapa? 11. Yang di sini ya 15, ya enggak? Yang di sini antara 6 sama 4, 10. Yang di sini 15 sama 10, 25. Yang di sini 11 sama 9, 20. Yang di sini 15 tambah 20, 35. Nah, yang terakhir 25 sama 35, 60. Oh, berarti dari S ke B itu adalah 60 jalan terpendek, ya. So, jawabannya yang mana? Oh, jawabannya berarti yang C gitu ya. Jadi nanti tinggal dipasang kombinatorikanya seperti itu ya. Nanti tinggal di otak-atik aja nanti kamu. Pokoknya lihat sumbernya dari mana. Satu titik itu sumbernya dari mana. Gabungan antara mana dengan mana. Ya. Jadi kan sebenarnya konsepnya itu dua ini adalah ya udah dari atas satu, dari kiri satu kan. Nah, menuju yang ketiga ini, dari yang sini ada dua cara ya. Dari yang atas ada satu cara. Ya, satu, yang dari sini dua cara, satu cara, dua cara. Itu kan konsepnya seperti itu. Cuman kita tambahkan melalui konsep kombinatorika. Supaya apa? Supaya nggak pusing nanti, supaya nggak ketukar gitu. Ujung-ujungnya ntar kan, kalau kita manual kan lupa gitu ya. Kalau kita manual lupa pasti. Ya. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini bisa ya. Hanya harus bisa nih. Tinggal diubah-ubah titiknya, nanti kamu latihan misalkan mana yang titik yang putusnya, silakan dicobain ya, mana titik yang putusnya, nanti pasti dapetnya. Kayak misalkan gini nih, nah coba kakak mau bikin satu lagi ya, satu lagi, kita ngambil dari yang kita bikin ini aja deh, nah, dari Word aja. Nah kakak mau ngambil ini aja 3. Misalkan kita bikin 3 kotak aja ya. 3 kotak ini misalkan kakak akan pakai yang putusnya nih. Putus di sini misalkan. Terus putus di sini. Sama putus di. Udah deh, dua itu aja lah yang putus ya. Misalkan dari S ini ke R ya. Nah, coba. Berarti kita bikin dulu satu-satu sini kan. Bikin satu, satu, satu. Pertemuan di sini apa? 2, ya enggak? Pertemuan di sini antara 1 dan 2. 3, ya enggak? Ya. Nah, di sini coba pertanyaannya berapa? Nah, 4 apa 3? Ya 3, karena jalan cuma dari sini doang ya. Di atas kan buntu. Berarti di sini nanti 3. Yang di sini dulu. Di sini 3 udah jelas ya. Sama 1. Di sini 4 ya kan? Yang di sini titik sini ya jalurnya dari sini doang. Berarti ya 3 gitu kan. Di sini 12. Sini 6. Ini 4. Di sini 5 ya. Yang di sini 10. Ini 18. Di sini 28. Ini antara 5 sama 10, 15. Yang di sini terakhir 28 tambah 15. Oh, berarti 43. Ya. Gitu ya. Jadi gampang ya caranya, kamu lihat sumber jalannya. Ini menggunakan konsep kombinatorika lebih mudah. Oke, coba kakak mau cari soal yang lain. Oke. Nah, sekarang kita coba soal aljabar ya. Di sini ada suatu persamaan, kalau tulis lagi aja. Sini 2 pangkat min 10 ditambah 2 pangkat min 11 ditambah 2 pangkat min 12 ditambah 2 pangkat min 13 ditambah 2 pangkat min 14 sama dengan 62 Re 2 pangkat min 15. Jika Re ini adalah konstanta, berapakah nilai si Re ini? Jadi pertanyaannya Re ini tuh ada berapa sih gitu, ya kan?
Nah, ini berarti gimana? Kita menggunakan konsep apa? Ya, betul ya. Kita pakai konsep apa? Eksponen ya. Jadi yang pertama-tama nih, kalau sifat eksponen dengan, nah misalkan 2 pangkat A dikali 2 pangkat B, itu kan kalau perkalian dengan ininya sama nih ya. Jadi tinggal kamu tambahin atasnya tuh. A tambah B gitu kan ya. Nah, sekarang kakak mau pindah ruas dulu aja tuh yang 2 pangkat min 15. Kalau 2 pangkat minus, kalau pangkatnya minus, pindah ruas jadi positif ya. Jadi kan seperti ini nih. Oke, yang di sini tinggal 62 deh. Nah, sekarang kita kan harus kalikan satu persatu dong, ya enggak? Ini kan kalinya kali pelangi katanya. Di sini, di sini, di sini, sini, sini ya. 2 pangkat 15 dikali 2 pangkat minus 10 dulu nih. Kalau perkalian dengan nilai ini yang sama, berarti kamu tambahin atasnya kan? 15 ditambah minus 10. 15 dikurangi 10, berarti 2 pangkat 5. Yang ke sini 15 dikurangi 11. 2 pangkat 4. 15 min 12, 2 pangkat 3. 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 ya. Min 14 ini pangkat 1 ya. 15 koma 14. Berarti 62. Sekarang yuk kita pangkatin. 2 pangkat 5 itu 32. 2 pangkat 4 tinggal 32 bagi 2 aja. 16. Bagi 2 lagi. Pangkat 3, 8. Bagi 2 lagi. Pangkat 2, 4. Bagi 2 lagi, 2. Sama dengan 62. Ya kan? Tambah ya, tambahin. Ini tambahin 40. Ini 20 ya. 2. Berapa tuh jadinya? 62 ya? 62. 62 sama dengan 62 ray. Oh, berarti raynya ada berapa? Catat aja kan. Kedua terus kita bagi 62. Oh, berarti konstanta si ray itu adalah 1 ya. Sesuai tanggal lahir 1 ya. Jadi jawabannya konstantanya adalah 1. Ya, jadi nanti kuasain juga sifat-sifat eksponen dan operasi dari aljabar itu ya. Kita cari soal yang lain lagi. Oke, untuk soal selanjutnya di sini perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi PQRS. Ya. Jika B adalah pusat simetri putar persegi PQRS, ya. Sini B itu pusat simetri, berarti yang sini. Maka persentase daerah perpotongan antara kedua persegi, ya. Berarti persentase itu nanti tinggal dikali 100% ya. Perbandingan antara perpotongan ya. Jadi perpotongan persegi. Nah, kita bandingkan dengan apa tuh? Luas PQRS ya. Tinggal kita kalikan 100%. Berapa tuh? Nah, sekarang perpotongan perseginya gimana? Nah, ini kan B itu pusat simetri, artinya ini bisa putar-putar ini kan. Berapa derajat tergantung yang dia mau kan. Ya udah, tinggal kita apa sekarang? Ini tergantung berapa mau ya. Tinggal kita putar aja sesuai hingga dia lurus gitu ya. Coba kita gambarkan dengan ini. Nah, itulah ya kurang lebih ya. Nah, berarti kan perpotongannya itu di sini kan. Kalau kita lihat kan ini sisinya 4 nih. Ini pusatnya nih B. Berarti sini 2 dong. Ini 2 dong. Ini 2 dong. Ini 2 dong. Ini 4. Ya, ini kan 4 nih sisinya nih. Ini tadi PQRS ya. PQRS. Oke, yang di sini A, B, C, D. Berarti kan yang di sini kita lihat aja bagiannya luasnya berapa tuh. Yuk. Ini kan 2 kali 2 aja nih. 2 kali 2 kan. Yang bagian dalam ini perpotongannya. Berarti 4 ya. 4 dibagi dengan luas PQRS. PQRS sisinya 4. 4. 4 kali 4. 16 ya. Atau 4 kali 4 aja. Mengkalikan 100%. Ini kan coret. Berarti tinggal 1/4 dikali 100%. 100 bagi 4. 25%. Ya, jadi perbandingannya 25%. Ya. Kalau ini dibalik,
Nah, itu beda lagi ya. Kalau dibalik berarti 16/4, berarti 400%. Jadi hati-hati dengan perkataan juga ya. Kata-katanya harus dicermati mana kira-kira yang tepat ya, karena sekalinya keliru tuh jadi jelek nanti. Oke, untuk soal selanjutnya kita coba ya di sini. Ini ada soal sebenarnya mudah ya, cuman konsep persamaan garis itu harus tahu juga ya. Ini yang mudah aja buat pendinginan ya sebelum nanti kita selesai. Di sini ada titik ya, 2 titik, ini titik, ini titik. Biasa ya kalau titik itu koordinat x, y, ini juga x, y terletak pada garis ya. Jadi ini persamaan garisnya. Nah, yang namanya titik itu ada pada garis, ya tinggal kita substitusikan aja nilai x sama y-nya ke dalam persamaan garis gitu kan. Pasti match. Gitu. Ya udah tinggal kita buktiin titik yang pertama dulu, titik 1. Titik yang a, 3. Berarti ini x-nya, ini y-nya kan. Ya kita masukin 2 dikali a, x-nya a kan ya. Masukin ke persamaan garis ini nih maksudnya. Di 2a sama dengan y-nya 3 tambah 7. Berarti 2a sama dengan 10. A sama dengan 5. Nah, berarti titik yang kedua yaitu A-2. A-nya kan 5 nih. Ya udah kamu 5 kurangi 2 aja 3 sama B plus 1 kan. Nah, sekarang masukin ke garis 2 kali X, 2 kali 3 sama dengan Y-nya B plus 1 tambah 7 ya. Ini 6 sama dengan B plus 8 ya. Ini kan tambahin aja. Kalau tambah nggak apa-apa ya. Berarti B-nya 68 min 2 ya. Nah, di sini soalnya agak typo ya tadi. Nggak ada jawabannya ya. Harusnya itu jawabannya B-nya adalah min 2. Ini untuk yang opsi ini bukan untuk pertanyaan apa nih istilahnya? Bukan untuk pertanyaan B-nya ya, tapi ini pasti ada operasi yang lain karena nilainya gede banget ya. Gitu ya. Nanti silakan dicoba untuk persamaan-persamaan garis. Apa namanya? Pokoknya kalau misalkan ada titik ya, itu nanti tinggal masukin ke dalam garisnya. Kalau misalkan mencari apa namanya? Mencari persamaan garis dari titik itu nanti kamu boleh masukin yang y-1 sama dengan m dikali x min x1 itu ya. Boleh pakai ini. Dimana untuk mencari gradiennya itu nanti boleh kamu dengan cara turunan ya. Ini kan gradien nih. Untuk mencari gradien itu nanti kamu boleh cari dengan turunan ya. Karena turunan itu secara tidak langsung dia adalah mencari gradien ya. Yang awalnya dia dari fungsi belok gini, dia mencari nilai rata-ratanya itu loh. Rata-rata perubahannya loh. Jadi yang asalnya dari fungsi kurva nanti dia akan berubah ke persamaan garisnya gitu. Nanti dengan dengan kita turunkan itu satu kali, kita bisa mencari ini ya persamaan si garisnya itu atau kemiringan gradiennya. Nanti gradiennya itu tinggal diaplikasikan ke yang lain ya. Ini kan gradien kan ya. Kalau misalkan fungsi itu gradien lurus, kalau kita gambar grafik, nah yang namanya gradien itu kan nanti bisa begini kan. Bisa lurusnya kayak gitu, bisa ke sini kan. Nah, nanti ketika yang naik nih, yang naik itu kan berarti y-nya itu kan bertambah dong. Nah, berarti turunannya dengan lebih dari 0 ya. Turunannya nanti lebih dari 0 dia naik nih. Berarti nanti ya adalah fungsi naik. Oh, kalau misalkan dia turunannya kurang dari 0, berarti dia turun ya ke bawah. Turun. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti yang 0 itu yang nggak naik nggak turun ya. Berarti di sini di puncak ya. Itulah dinamakan titik balik. Kadang-kadang maksimum atau kadang-kadang kalau kurvanya ke bawah dia titik balik minimum. Berarti untuk mencari nilai maksimum atau minimum itu kita harus rubah dulu dia keturunan sehingga jadi gradien, kemiring jadi garis. Terus nanti cari yang sama dengan 0. Artinya itu adalah titik baliknya loh gitu. Entah itu dia maksimum atau minimum. Jadi yang ini untuk nilai max atau minimum ya dari suatu fungsi gitu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan aja ya. Sudah lumayan lama nih. Untuk video-video selanjutnya nanti mungkin insya Allah ya kakak bikin lagi kalau misalkan ada waktu. Silakan dipelajari untuk TPS-nya, silakan dipelajari soal-soal cerita ya kayak dari kakak tadi. Dan untuk apa kuantitatifnya paling mantepin di operasi aljabar dan
bangun datar ya, bangun datar, bangun luas, dan perbandingan. Nanti konsepnya gimana, biasanya sih dikombin ya soalnya. Jadi nanti ada soal satu dengan soal yang lain, itu di eh, combine, itu ada tentang materi misalkan peluang, nanti dikombin dengan apa nih, misalkan dikombin dengan operasi aljabar gitu kan, bisa jadi ya, nggak ada yang nggak mungkin. Karena kan setahu kakak sih, soal TPS itu nanti 25 soal ya, 25 soal HOTS. Tahun sebelumnya juga seperti itu ya, 25 soal HOTS, di antaranya ada soal cerita. Ceritanya nanti boleh belajar dari soal-soal olimpiade ya, olimpiade komputer. Kemudian apa namanya, ada kuantitatifnya juga ya. Yang keluar itu ya peluang. Nah, itu dikombinasikan dengan yang lain juga ya, terus bangun datar dan bangun ruang, aplikasi turunan, dan operasi aljabar ya. Operasi-operasi aljabar, persamaan kuadrat juga harus bisa ya, memfaktorkan gitu, cara memfaktorkan, mencari akar-akar itu harus bisa, dan mencari nilai maksimum juga harus bisa. Itu untuk kuantitatifnya ya. Terus nanti ada juga logika matematika ya, kayak menarikan kesimpulan gitu. Nanti ada yang menggunakan ponen, tolen, dan silogisme, cara menarik kesimpulan. Silakan dimantapin dari sekarang. Nah, ini masih H-6 lah ya, H-6, H-7. Semoga sukses dan semoga bermanfaat. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.